Halo warga sipil sekalian, selamat datang di Teman Makan, konten yang akan menemani sarapan, makan siang, dan makan malam Anda. Bisa juga dipakai untuk tidur. Dan kisah yang akan gue ceritakan kali ini adalah sebuah kisah nyata yang sampai sekarang masih mengambang di udara dan menyeret banyak pihak. Ya, ini adalah kisah seseorang yang bernama Harun Masiku. Nah, yang menarik dari kasusnya Harun Masiku ini dan sosok Harun Masiku ini adalah dia pelaku suap. Yang nilainya sebenarnya dibanding suap yang lain atau korupsi yang lain itu tergolong tidak besar, sekitar 600 sampai 850 juta, tapi dampaknya kemana-mana. Dampak dari kasus ini ternyata bersenggolan dengan banyak nama besar yang lain. Sebut saja dari mulai Firly Ketua KPK, mantan Menteri Yasona, sampai Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan gue kira ini kisah yang menarik untuk kita ikuti. Kenapa gue ngebahas ini di tengah-tengah konten-konten PPN yang gue buat? Agak lucu sih triggernya. Triggernya tuh gini gitu. Gue kan selama ini beberapa bulan terakhir itu memang vokal untuk bersuara, bukan untuk menyerang atau apa ya. Gue bersuara sebagai masyarakat sipil biasa gitu. Banyak hal yang gue kritisi, banyak hal yang gue bahas, dan banyak hal yang gue munculkan di media sosial. Dan entah kenapa semuanya rame. Dan rata-rata itu kontra dengan pihak pemenang pemilu ataupun pemerintah. Kayak misalnya gue ngebahas soal Jakarta Utara, gue ngebahas soal PPN, terus Indonesia Darurat dan lain sebagainya. Gue sama sekali gak marah dan emosi ketika ada orang yang berusaha mengafiliasikan gue dengan pihak tertentu ya. Karena gue sangat kritis dengan pemerintah, gue dibilang buzzer oposisi lah. Nggak take it personal, dan gue sendiri juga nggak merasa harus klarifikasi apapun yang tuduhan orang, karena kan jejak digital gue jelas banget ya. Mungkin di YouTube atau TikTok gue sering dibilang anak abah, padahal di Twitter gue salah satu orang yang berani untuk mengkritisi Mas Anies Baswedan, dan beberapa kali terlibat diskusi yang panas juga karena itu. Begitu juga dengan oposisi yang lain nih. Karena beberapa hal ini, jadi gue ngebuat konten kemarin kan PPN, terus ada yang komen, berani nggak ngebahas soal Harun Masiku dan Hasto Kristianto? Yang gue bilang kenapa nggak berani ya? Tapi kan gue nggak keep it up sama isunya gitu. Jadi gue tertarik juga. Ya udahlah, gue coba pelajari apakah ini kriminalisasi kah, apakah ini rekayasa kah, atau apa emang ada pidana di dalamnya gitu, atau kesalahan yang dilakukan di dalamnya, atau memang ada kasus suap di dalamnya. Gue ngelakuin riset dan gue menemukan hal yang menarik sebenarnya. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya ini kriminalisasi, tentu sebagai masyarakat kita bisa membela hal tersebut kalau ini pure kriminalisasi. Tapi ternyata apa yang gue lihat, apa yang gue pelajari, dan apa yang gue telaah, ini lebih kompleks dari yang orang-orang kira. Karena ini teman makan ya, kita basisnya kan cerita atau storytelling gitu. Pertama kita harus tahu dulu sosok Harun Masiku ini. Nah, sosok Harun Masiku ini orang Toraja, Pak. Yang waktu itu tahun 2019 jadi kader PDI. Sekarang kan udah dipecat gitu. PDI Perjuangan. Nah, sebelum jadi kader PDIP, dia itu kader Demokrat dulunya. Jadi pemain lah orang ini, udah malam melintang lah. Kalau kalian telusuri jejak-jejaknya itu, wah seru banget. Tapi nanti kita bahas di konten yang lain lah. Nah, di tahun 2019 itu, dia kan ikut pemilu nih, mau nyalon jadi anggota DPR. Tapi nyalonnya nggak di Sulawesi, tapi di Sumsel. Yang mana kita tahu itu kandang PDI ya. Salah satu ceruk suara terbesar PDI juga. Dia nyalon, ternyata setelah pemilu selesai, hasilnya keluar, suaranya rendah, Pak. Cuma 5.000 something gitu. Waktu itu yang menang dari PDI itu adik dari almarhum Taufik Kemas, Nazarudin Kemas, yang menempati posisi pertama. Keduanya Rizky Aprilia dari PDI. Harun Masiku itu ada di posisi nomor 6. Ya, segitulah 5 atau 6. Jadi sangat-sangat bawah tuh. Nah, ternyata Nazarudin Kemas ini meninggal dan harus ada gantinya kan. Tentu merujuk sama sistem pemilu di saat itu, merujuk sama aturan pemilu saat itu, yang otomatis menggantikan Nazarudin Kemas. Ini gue persingkat aja ya, itu Rizky Aprilia, calon dengan perolehan suara terbanyak kedua. Tapi yang mengejutkan adalah PDI bukan mengajukan Rizky Aprilia, malah mengajukan Harun Masiku ini. Yang suaranya cuma 5.000 ini. Itu kan menimbulkan banyak pertanyaan oleh orang-orang gitu. Tentu Rizky Aprilianya juga melawan dong, karena dia ngerasa itu haknya dia gitu loh. Dan terjadilah keributan di situ sampai dibawa MA dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam semua proses PAW ini, plot twistnya adalah terjadi OTT, Pak, operasi tangkap tangan. Ternyata Harun Masiku dengan beberapa orang yang lain itu terbukti berusaha melakukan suap kepada Wahyu Setiawan yang waktu itu masih
komisionernya KPU supaya bisa menggolkan proses pergantian ini supaya Harun Masiku bisa naik gitu, menggantiin Nasruddin Kemas. Yang mana suap itu bernilai 850 juta. Awalnya Wahyu Setiawan minta 1 miliar, ditawar-tawar. Sampailah ketemu nilai 850 juta itu dan dilakukan bertahap dan tertangkap. Nah, disinilah beberapa keanehan mulai terjadi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita telisik ya, kita telusuri jejak Harun Masiku ini, kita nggak bisa bilang dia orang kaya, enggak. Ya dari rumah yang dia tinggalin, kontrakan yang dia tinggalin, track record dia dan lain sebagainya. Untuk punya duit 900 juta untuk nyuap orang itu jelas menimbulkan banyak pertanyaan. Itulah maka muncullah asumsi-asumsi duit ini dari mana. Kedua, sebagai kader Harun Masiku itu bukan loyalis puluhan tahun, dia mantan Demokrat juga, sampai sekarang kita juga nggak tahu hubungannya apa, bukan bagian dari keluarga juga, dan banyak masyarakat yang ngerasa kok PDI effort banget nih untuk Harun Masiku gitu. Itu kan menimbulkan pertanyaan kedua nih, karena itu tidak wajar gitu loh. Orang suaranya perolehan ke-6 terus tiba-tiba diajukan untuk menggantikan perolehan suara terbanyak yang pertama yang meninggal. Nah, menurut Sekjen PDI Pak Hasto, dia bilang kita majukin Harun Masiku karena dia sosok yang bersih dan jujur. Yang mana dalam beberapa waktu setelahnya terbukti tidak ternyata. Ternyata main suap gitu. Itu aja udah patah ya kan. Nah, akhirnya dilakukan penelusuran, ternyata Harun Masiku ini tidak bekerja sendirian. Ditangkap juga lah beberapa staf dan beberapa orang yang memang berada di bawah Pak Hasto Kristianto yang juga terlibat dalam penyuapan tersebut. Salah satunya Saiful Bahri. Nah, Saiful Bahri ini menarik nih. Di kantor kita juga ada yang namanya Saiful Bahri, yaitu Aep. Yang kemarin sempat rame juga ya karena cerita keturunan Lili. Nah, Saiful Bahri ini ditangkap karena dia membantu Harun Masiku juga dalam proses suap menyuap itu. Yang menarik ketika di pengadilan adalah jaksa membacakan nih chat antara Saiful Bahri dan Hasto. Di situ Saiful Bahri menginformasikan bahwa uang 850 itu udah geser dan Hasto menjawab oke sip. Dari situlah dasar Hasto mulai dicurigai terlibat dalam proses penyuapan ini. Beberapa saat yang lalu, tepatnya tanggal 16 Desember 2024, ya hari ulang tahun gue, itu Hasto Kristianto resmi dijadikan tersangka oleh KPK. Ya, KPK yang jadiin tersangka. Dia kena 2 pasal, yaitu penghalangan penyidikan sama penyuapan. Gitu. Karena disinyalir atau diduga uang 850 juta itu nggak pure punyanya si Harun Masiku, tapi ada keterlibatan Pak Hasto di dalamnya. Nah, di sini yang menarik lagi nih. Pak Hasto tentu melawan ya kan. Dia punya infrastruktur sosial yang luar biasa, orang besar juga di PDI, jelas ini sebuah kasus yang sangat besar gitu loh. Dan nilai dari kasus itu kan cuma 850 juta tapi menyeret sekjen dari partai terbesar di Indonesia. Wow, gempar lah dunia ya kan. Dan sampai sekarang juga belum ditahan walaupun statusnya udah tersangka. Nah, Pak Hasto itu melawan balik tuh. Dia bilang dia nggak terlibat, dia nggak tahu menau, dan ini sangat absurd sekali. Dari mulai podcast ke podcast, pernyataan ke media, dan bahkan quote and quote mengancam untuk memukul balik ya. Kalau dia punya banyak video yang akan dia sebar juga untuk melawan status tersangkanya dan lain sebagainya. Wow, seru ya. Dan juga dari pihak PDI pun banyak yang mendukung Pak Hasto Kristianto. Nah, penetapan tersangkanya sendiri kita nggak bisa lah naif untuk bilang, oh nggak ada unsur politis. Ya, kemungkinan itu selalu ada, tapi melihat fakta persidangan, handphone yang diceburin, keterangan saksi-saksi, keanehan-keanehan yang terjadi, ya mungkin ada politisasi tapi nggak berarti bersih juga gitu. Tapi kan nilainya cuma 850 juta, ya itu still money bro. Tetap tindakan penyuapan dan tetap tindakan kriminal, jadi nggak bisa juga dibela based on nilainya juga gitu loh menurut gua. Jadi banyak sekali yang harus publik perhatikan atas kasus ini. Nah, yang menariknya adalah dalam status buronnya, walaupun Harun Masiku ini udah ditetapkan tersangka ya, sampai sekarang dia nggak pernah tertangkap gitu loh. Gue melakukan beberapa wawancara lah secara langsung kepada mantan-mantan penyidik KPK gitu, dan gue menemukan fakta menarik lagi. Ternyata Harun Masiku ini dilindungi, tapi gue nggak bisa bilang siapa yang melindungi dia. Sempat ada juga kejadian di PT IKA yang sebenarnya bisa saja Harun Masiku tertangkap waktu itu, tapi diduga penangkapannya itu dihalangi beberapa pihak yang punya power yang lebih besar. Dari berita yang kita tangkap, dari informasi yang kita tangkap, yang udah keluar di media juga. Pertama itu mantan ketua KPK yang udah terbukti bersalah juga, Firly. Yang kedua ya Pak Hasto ini gitu.
Dan ini mulai nggak masuk akal lagi, kenapa dia sangat-sangat dilindungi sebegitunya ya? Itu yang jadi pertanyaan besar di gua gitu, sampai tokoh-tokoh besar ini rela melakukan hal-hal seperti itu untuk melindungi Harun Masiku ini. Dan bahkan ada rumor juga yang bilang beberapa penyidik KPK yang dikeluarkan atau dipecat karena nggak lulus TWK juga berhubungan dengan hal ini gitu. Jadi Firly itu emang bikin skema lah supaya beberapa penyidik yang udah terkenal integritasnya kayak Pak Novel Baswedan itu nggak meneruskan karirnya di KPK, dan salah satu kasus yang benar-benar muncul di publik ya Harun Masiku ini. Nah, ngomongin soal Pak Firly ini juga dari salah satu mantan penyidik KPK, dan Pak Novel Baswedan pun sudah menyatakan pernyataan di publik kalau selama ini ya kesulitan menangkap Harun Masiku salah satu faktornya ya mantan ketua KPK ini, si Firly ini. Ngomongin soal Firly juga ada hal yang menarik nih teman-teman. Jadi kemarin salah satu penyidik KPK bilang, dan gue udah ngeliat juga ya beritanya juga udah banyak yang muncul juga, mungkin teman-teman belum clear. Dulu Firly ini punya niat untuk memeriksa Mas Anies Baswedan untuk kasus Formula E, dianggap merugikan negara gitu. Tapi kan untuk memenuhi unsur korupsi nggak cukup itu doang kan, harus ada keuntungan pribadinya dan lain sebagainya. Nah ternyata penyidik yang diminta meriksa itu menolak karena ngerasa ya ini bukan hal yang benar untuk dilakukan karena persyaratannya itu kurang gitu. Ternyata penyidik ini yang akhirnya dibalikin ke instansi awalnya, sama instansi awalnya dibalikin lagi ke KPK. Dan itulah skema yang terjadi gitu antara Firly, Hasto, Harun Masiku, dan membuat Harun Masiku sampai sekarang masih beredar di masyarakat belum tertangkap. Sebenarnya langkah melawan balik seperti mengancam untuk menyebarkan video atau hal-hal lain yang dilakukan Pak Hasto ini justru malah melemahkan posisi dia sebenarnya menurut gue ya. Kita berkaca sama kasus Pak Tom Lembong lah. Banyak yang merasa Pak Tom Lembong dikriminalisasi gitu. Dan apa yang dilakukan Pak Tom Lembong waktu itu ya jalanin proses hukumnya, karena logiknya bener sih, kalau lu bersih kenapa harus risih gitu loh, kenapa lu harus melakukan ancaman balik dan lain sebagainya. Selama lu bisa buktikan dalam proses hukum lu gak bersalah, ya masyarakat akan menilai juga apakah ini kriminalisasi atau bukan. Itulah kenapa di kasus Pak Tom Lembong banyak masyarakat yang membela, tapi di kasus Pak Hasto ini banyak masyarakat yang menarik diri gitu. Karena loh, kalau lu emang tahu rezim itu jahat, kenapa selama ini lu biarin? Kenapa selama ini lu dukung? Kenapa selama ini lu support gitu loh? Apakah bentuk lu melawan ini karena sudah berseberangan jalan politik? Itu membuat masyarakat tambah skeptis gitu sih. Jadi makanya ya pembelaan atas Pak Hasto ini tidak sebesar itu dan cuma dilakukan oleh simpatisan atau orang-orang yang memang bekerja di skup yang sama. Sebenarnya kalau saran gue, kalau emang Pak Hasto bersih, Pak Hasto yakin ini kriminalisasi dan emang tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku, ya jalanin aja Pak. Toh ya kalau nggak terlibat kan nggak akan ada buktinya gitu. Dan kalau buktinya dibuat-buat kan masyarakat bisa menilai dan ahli hukum juga bisa membuktikan dan akan banyak yang bantu. Jadi santai aja. Kalau cara yang dipakai adalah kita akan membocorkan video-video yang emang selama ini kita punya, kita akan melawan balik, kita akan buka bobroknya. Masyarakat mendapatkan hal itu ya seneng supaya tahu lagi, ada lagi bahan untuk dihujat. Tapi di satu sisi masyarakat juga menilai, lu ngelakuin ini kenapa selama ini lu biarin? Gitu. Oke, ini kasus yang seru banget di antara isu PPN yang sedang naik. Kita tunggu aja perkembangannya. Intinya gue nggak mau siding juga dan nggak mau gampang juga memihak atau membenci. Hal-hal seperti itu tuh udah lama gue tinggalkan. Politisi tetaplah politisi gitu. Semuanya baik. Jadi ya kita mengacu pada idenya bukan sosoknya. Karena seseorang itu salah bukan berarti orang yang berlawanan dengan orang yang salah itu benar. Bisa jadi sama salahnya, bisa jadi sedikit lebih salah, bisa jadi salahnya justru lebih banyak. Makanya melihat kasus ini kita harus objektif. Oke, itu aja konten dari gue. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.